Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dari kelas 10 unggulan Tahfiz. Saya akan menjelaskan siklus hidrologi. Kalau secara definisi, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Simpelnya, air yang ada di bumi menguap jadi awan terus turun lagi jadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Yaitu siklus pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Kemudian uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuklah menjadi awan. Setelah menjadi awan ini akhirnya terjadilah presipitasi. Presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan. Nah, yang ketiga adalah siklus air sedang. Siklus air sedang adalah hujan yang nggak terjadi di laut ya, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek kali ini, hujannya turun darat, jadi sudah mengalami kondensasi. Awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga lagi yang namanya run off. Atau run off adalah bergerak air di darat di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut ya, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Air yang jatuh di darat nggak selalu menjadi run off loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi, meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Yang ketiga adalah siklus air panjang. Siklus air panjang prosesnya awalnya sama kayak air yang mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi baru deh salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena proses yang panjang ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ngomongin es, dalam siklus panjang ini kamu bisa juga menjumpai proses sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air, jadi uap yang ada di atmosfer bukan cuma dari air saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.